Shalom saudara, sahabat kabar baik di mana saja saudara berada. Apa kabar saudara? Puji Tuhan saudara dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam segmen kabar baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, hari ini kita akan tetap bicara tentang kebenaran firman Tuhan dalam seri iman. Beberapa program yang lalu kita sudah berbicara tentang iman, bagaimana landasan iman, dan kemudian bagaimana iman bekerja. Saudara yang diberkati, saya percaya apa landasan iman saudara itu sangat memberkati saudara, dan bagaimana iman bekerja juga sangat memberkati saudara, dan saudara sudah mempunyai landasan yang kuat, iman saudara sudah mulai bekerja di dalam kehidupan saudara. Hari ini seri kita tentang iman yang bertumbuh atau membuat iman bertumbuh, karena Tuhan mau supaya kita punya iman, tetapi iman itu tidak statis, iman itu harus bertumbuh. Bicara tentang bertumbuh atau pertumbuhan, itu bicara tentang kehidupan. Sesuatu yang bertumbuh artinya dia hidup, dia bergerak, dia dapat melakukan berbagai hal dan berubah dari posisi awal datang kepada sebuah posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan bertumbuh. Jadi saudara boleh cek iman saudara. Kalau iman saudara bertumbuh, artinya rohani saudara sedang hidup, rohani saudara sedang bertumbuh. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-17 itu, di situ dikatakan tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada suatu hari Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, dan ke-9 muridnya disuruh menunggu di bawah. Kemudian dia pergi naik ke puncak gunung bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Tuhan Yesus sementara berdoa, maka dia diliputi dengan kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang luar biasa yang dari surga, dan Musa dan Elia turun menemani Tuhan di dalam pergumulan dalam doanya. Dan ketika Tuhan Yesus menyelesaikan doanya, mereka kembali turun ke bawah. Mereka dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang tidak disangka. Peristiwa di mana ada orang yang kena sakit ayan dan dibawa oleh orang tuanya untuk didoakan sama ke-9 murid, ke-9 hamba Tuhan yang tadi. Ternyata mereka tidak mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit ayan ini. Kenapa demikian? Nah, alasannya kita akan lihat di dalam Alkitab, di dalam pasal yang ke-16 17, Matius 17 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, ini alasannya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke tempat yang lain atau ke tempat sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, alasannya adalah karena kurang percaya, sehingga Tuhan mengambil perumpamaan lain berkata bahwa jika imanmu sebesar biji sawi saja, mungkin saat itu iman mereka itu terlalu kecil. Iman mereka itu tidak sebesar biji sawi. Di dalam terjemahan yang lain itu bukan dikatakan iman kurang percaya, tetapi imannya itu kecil. Tidak dikatakan kurang percaya, tetapi terlampau kecil. Terjemahan kita dikatakan karena kamu kurang percaya. Nah, saudara yang diberkati, kenapa alasannya imannya itu kecil? Nah, saya mau jelaskan buat saudara-saudara supaya saudara-saudara tidak akan bingung. Itulah sebabnya saudara, Tuhan mau supaya iman kita itu makin hari makin bertumbuh. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara bahwa iman saya dan saudara itu harus sebesar biji sawi saja. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah jika kita punya iman sebesar biji sawi dan iman itu bertumbuh, makin hari makin bertumbuh, maka iman itu dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara, dasar kebenaran firman Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar itu di dalam Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Dikatakan gini, bagian B. Ya, saya baca seluruhnya. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab, saudara dengar baik-baik, sebab aku siap sedia melaksanakan firmanku. Saudara, Tuhan Yesus siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya.
menggenapi firman-Nya. Sebetulnya murid-murid itu dapat melakukan mujizat itu, menyembuhkan orang yang sakit ayam itu, karena Tuhan itu siap sedia melaksanakan firman-Nya. Tetapi kalau kita punya iman itu sekecil atau lebih kecil dari biji sasawi, tidak mungkin dapat melakukan perkara yang besar. Iman yang besar melakukan perkara yang besar, iman yang kecil melakukan hal yang kecil. Itulah sebabnya saudara mau milih yang mana. Kalau kecil, tetap melakukan hal-hal kecil, biasa, hal-hal yang biasa. Mari kita membutuhkan iman yang besar untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kamu akan memegang binatang berbisa, minum racun maut, menyembuhkan orang yang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ini perkara yang besar, saudara. Perkara yang besar seperti ini membutuhkan iman yang besar. Nah, untuk itu mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 dan 30 dan 31. Saya akan baca supaya saudara bisa pahami di sini. Dikatakan bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpamanya biji sasawi yang diambil dan ditaburkan di dalam ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, perhatikan baik-baik, apabila sudah tumbuh, sasawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini maksud dari Tuhan. Jika kita punya iman sebesar biji sasawi dan ditaburkan dan bertumbuh, maka itu akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Iman itu akan membuat sehingga banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Biji sasawi itu paling kecil, tetapi ketika ditanam maka dia akan bertumbuh lebih besar dari semua sayuran yang ada. Ini kata firman Tuhan. Itulah sebab yang Tuhan maksudkan adalah supaya dapat memindahkan gunung ke tempat yang lain, dapat memindahkan gunung ke dalam laut. Itu adalah iman yang sudah bertumbuh, biji yang sudah ditanam dan bertumbuh. Nah, Tuhan mau supaya iman kita itu bertumbuh. Saudara yang terkasih, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan, mengiyakan firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, menghidupi itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, apa yang saudara baca di dalam Alkitab itu ya dan amin. Apa yang saudara dengar dari setiap pemberitaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara punya apa saja, percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan Yesus mampu untuk melepaskan kita dari segala sesuatu, dari segala masalah. Saudara punya iman itu harus bertumbuh, jangan statis. Jika tidak bertumbuh, ada yang salah dari saudara. Saudara punya kehidupan yang bermasalah. Itulah sebabnya perlu ada pertumbuhan. Nah, kalau benih mau ditaburkan, yang penting di situ harus ada lahan, ada media untuk dia harus ditumbuhkan. Hati kita merupakan media, tanahnya. Saudara yang terkasih, perlu ada tempat untuk ditaburkan sehingga benih itu harus bertumbuh dan disiram setiap hari. Disiram dengan apa? Disiram dengan kebenaran firman Tuhan, disiram dengan urapan Roh Kudus. Saudara banyak berdoa, banyak ada di hadirat Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengamini firman Tuhan, maka firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Karena terjemahan lain tadi saya katakan, dikatakan bukan kurang percaya, tetapi karena terlampau kecil iman. Saya pikir iya, saudara yang terkasih. Kenapa banyak orang mengalami kegagalan? Banyak orang berkata, saya sudah berdoa tapi doa saya belum jawab. Karena iman saudara terlampau kecil. Saudara perlu iman yang besar. Disirami lagi, dibuat tumbuh lagi, tanah itu perlu digemburin lagi, diberikan pupuk lagi supaya tumbuh. Iman saudara lebih lebat, lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Kiranya melalui kabar baik ini dapat memberkati saudara-saudara, dapat menolong saudara-saudara untuk iman semakin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika iman saudara bertumbuh dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Banyak burung akan datang bertengger, datang
bersarang di atas dahan-dahan. Banyak berkat akan datang, banyak orang akan datang kepada saudara, kepada Tuhan melalui saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Haleluya, haleluya. Salam.